Halo teman sains, kita saat ini hidup di dunia yang penuh dengan sistem. Coba deh lihat di sekeliling kalian. Apa yang kalian lihat sebenarnya adalah kumpulan dari sistem-sistem. Misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem perkuliahan, lihat juga diri kita sendiri. Apa yang kita miliki juga merupakan kumpulan dari sistem-sistem loh. Misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan sistem umpan balik yang juga merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, sebelum mengenal lebih jauh tentang sistem umpan balik, apa sih sistem itu? Secara umum, suatu sistem terdiri atas struktur dan proses. Sekarang, aku akan menjelaskan definisi sistem menurut beberapa ahli. Berdasarkan pemaparan Moskov dan Simkin pada tahun 1974, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas interaksi subsistem yang berusaha mencapai tujuan atau goal yang sama. Sedangkan pada pemaparan Wu pada tahun 1984, sistem adalah suatu operasi dan interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran atau objektif tertentu. Suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi di antara komponen-komponen dalam sistem dan di antara lingkungannya. Sistem terbuka, suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol, disebut sistem kontrol loop terbuka. Contoh dari sistem loop terbuka adalah televisi. Sistem kontrol loop terbuka ini memang lebih sederhana, murah, dan mudah dalam desainnya, akan tetapi akan menjadi tidak stabil dan seringkali memiliki tingkat kesalahan yang besar bila diberikan gangguan dari luar. Sistem tertutup. Sistem kontrol loop tertutup adalah identik dengan sistem kontrol umpan balik, di mana nilai dari keluaran akan ikut memengaruhi pada aksi kontrolnya. Contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah operasi pendinginan udara. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Keluarannya berupa udara dingin yang akan memengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin, maka akan didapatkan kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin lama semakin mengecil. Dibandingkan dengan sistem kontrol loop terbuka, kontrol loop tertutup memang lebih rumit, mahal, dan sulit dalam desain. Akan tetapi, tingkat kestabilan dan tingkat kesalahannya yang kecil bila terdapat gangguan dari luar membuat sistem kontrol ini lebih banyak menjadi pilihan para perancang sistem kontrol. Sistem sendiri memiliki tujuan untuk membantu atau mempermudah segala macam pekerjaan yang ada. Kali ini kita akan membicarakan sistem umpan balik. Sistem umpan balik sendiri memiliki beberapa faktor yang dapat mengaruhi, seperti isi dari umpan balik, metode yang digunakan untuk pemberian umpan balik, serta sumber dari umpan balik. Tentunya, sistem umpan balik juga diaplikasikan ke dalam berbagai macam bidang seperti bidang biologi, ekonomi, ilmu sosial, serta teknologi dengan beberapa contoh seperti pada bidang biologi yaitu homeostatis. Selain pada bidang biologi, sistem umpan balik juga berguna pada bidang ekonomi, di mana sistem umpan balik dapat digunakan untuk memprediksi jatuhnya pasar dan membantu menstabilkan ekonomi. Contohnya dalam pasar saham, di mana sistem umpan balik dapat dilakukan untuk menganalisis dan memprediksi nilai saham. Namun, pada kali ini kita akan mengkaji lebih lanjut dalam pengaplikasian di bidang teknologi yaitu air conditioner. Air conditioner adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk mengondisikan suhu udara dan kelembapan suatu ruangan. Umumnya, sistem kerja AC menggunakan siklus refrigerasi. Nah, komponen-komponen AC apa aja sih? AC terdiri dari beberapa komponen yaitu kompresor, kondensor, orifice tube, katup ekspansi, dan evaporator atau pendingin. Bagaimana cara kerja sistem AC ruangan? Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigerant.
Jadi, refrigen yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimamatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini, refrigen yang dimamatkan akan berubah fase dari refrigen fase uap menjadi refrigen fase cair. Maka, refrigen mengeluarkan kalor yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigen. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang didinginkan. Pada kondensor, tekanan refrigen yang berada dalam pipa-pipa kondenser relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigen yang berada pada pipa-pipa evaporator. Setelah refrigen lewat kondenser dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigen dilewatkan melalui katup ekspansi. Katup ekspansi ini refrigen tekanannya diturunkan sehingga refrigen berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam evaporator ini, refrigen akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigen dibuat sedemikian rupa sehingga refrigen setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondenser. Dengan adanya perubahan kondisi refrigen dari fase cair ke fase uap, maka untuk merubahnya dari fase cair ke refrigen fase uap, maka proses ini membutuhkan energi yaitu energi penguapan. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil dalam substansi yang akan didinginkan, maka entalpi substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Dengan turunnya entalpi, maka temperatur dari substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Proses ini akan berubah terus-menerus sampai terjadi pendinginan yang sesuai dengan keinginan. Dengan adanya mesin pendingin listrik ini, maka untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur suatu substansi dapat dengan mudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai beberapa inovasi AC yang dapat dikembangkan, seperti menciptakan AC yang lebih ramah akan lingkungan. Kemudian, menambahkan fitur voice recognition ke dalam AC agar AC dapat digunakan tanpa menggunakan remote. Itulah penjelasan singkat dan inovasi dari AC. Burung beo burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.